Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai kinerja kepala sekolah Kabupaten Cirebon, Bapak Casma SPD. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah yang hari ini melaksanakan ekspos untuk penilaian kinerja kepala sekolah, yang saya banggakan dan saya sayangi. Sebelum memulai untuk memaparkan kinerja saya sebagai kepala sekolah SDN 4 Sigong selama 1 tahun kebelakang, sebelumnya saya mempunyai yel-yel. Barangkali ini bisa menyemangati saya yang kebetulan hari ini sebenarnya kurang sehat. Yel-yelnya begini. Kalau saya bilang kepala sekolah soleh siap, kepala sekolah solihah semangat, kepala sekolah soleh solihah siap semangat untuk ekspos. Yes, jangan tidak? Semangat untuk ekspos. Siap semangat untuk ekspos. Kita mulai ya. Kepala sekolah soleh, kepala sekolah solihah, kepala sekolah soleh solihah. Yes, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga dengan yel-yel tadi menambah semangat kita untuk melaksanakan ekspos ini sampai selesai. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan keadaan atau profil SDN 4 Sigong. Saya sendiri adalah kepala sekolah SDN 4 Sigong, nama Ibu Manisah SAG. Kemudian dengan NIP 1969 08 17 199005 2003. Next. Cukup ya untuk perkenalan. Kemudian identitas sekolah SD Negeri 4 Sigong, status itu negeri, tahun berdiri atau tahun pendirian 2001 atau 2005. Kenapa di sini ada 2001 atau 2005? Karena SDN 4 Sigong itu pemekaran dari SDN 2 Sigong dan juga merupakan pemindahan dari SD LAK 2 ke SDN 4 Sigong. Makanya di situ ada 2 tahun pendirian, yaitu tahun 2001 dan 2005. Sekolah itu sekolah negeri dengan NNS 1010217060014. Kemudian dengan NPSN 202445513. Alamatnya yaitu di Jalan Cantilan Sigong, Desa atau Kelurahan Desa Sigong dan Kecamatan Lemahabang, kemudian Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat. Lokasi SDN 4 Sigong itu berada di pertengahan perkebunan tebu dan juga sawah-sawah yang menghampar hijau di lokasi Cantilan, yaitu di antara perbatasan dengan Cantilan Japura. Selanjutnya
SDN 4 Sigong tahun pelajaran 2023-2024 dengan kepala sekolah saya sendiri Manisa SAG, kemudian ada komite sekolah yaitu Pak Suparno, selanjutnya guru kelas 1 Ibu Siti Sahri Rofiah SPD, kemudian memenuhi standar sarjana, kemudian pembagian tugas mengajar yang merata. Untuk standar proses itu memiliki perangkat pembelajaran, pelatihan peserta didik dan dalam ekstrakurikuler. Standar selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Kami dalam 3 tahun belakang ini yaitu telah melaksanakan pemasangan paving block, kemudian pemagaran tanaman, kemudian pengadaan laptop dan juga sarana belajar gelar atau meja kursi. Selanjutnya standar pengelolaan memiliki visi misi dan tujuan yang tersusun dengan tersusunnya RKAS, RKT dan RKJM. Selanjutnya dalam standar pembiayaan, penyusunan program yang mencakup alokasi dan penggunaan dana pendidikan secara transparan dan efisien. Selanjutnya, standar sistem penilaian, tersedianya jumlah guru, tenaga pendidik memenuhi standar sarjana, juga pembagian tugas mengajar yang merata. Prestasi peserta didik, kami SDN 4 Sigong tahun ini mendapatkan juara dalam lomba Carpon tingkat kecamatan Lemah Abang sebagai juara 1, kemudian juara ketiga lomba kaligrafi putra tingkat kecamatan, dan selanjutnya juara 2 lomba maca puisi Sunda tingkat kecamatan Lemah Abang. Kebetulan ada beberapa juga juara lomba tingkat kabupaten yang kebetulan belum dimasukkan ke dalam PowerPoint. Di sini ada juara 2 festival komite kelompok putra untuk tingkat Kabupaten Cirebon. Kemudian juara 2 sabuk hijau usia dini perorangan putra, dan juga ada juga juara tingkat kabupaten yaitu dalam kejuaraan futsal. Itu kejuaraan yang tingkat kabupaten yang kebetulan memang belum masuk ke dalam PowerPoint. Next, untuk kegiatan yang sudah berjalan yang dilakukan di SDN 4 Sigong yaitu pemasangan paving block selama kurang lebih 3 tahun ajaran baru. Sekolah bekerja sama dengan masyarakat itu melaksanakan 3 kali pemasangan, 3 kali tahun ajaran baru. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sekolah yang nyaman dan aman untuk anak didik, dan alhamdulillah masyarakat dalam hal ini sangat mendukung sehingga adanya kerjasama untuk mewujudkan pemasangan paving block. Kemudian yang selanjutnya adalah masih untuk kenyamanan dan juga keasrian sekolah kami mengajak lagi masyarakat untuk bekerja sama membuat pagar taman yang ada di dalam ruang kelas. Ini adalah pagar taman, semua dari ujung timur sampai ke ujung barat.
sudah diselesaikan dan telah memberikan manfaat karena tanaman yang ada di depan sekolah bisa terjaga dengan baik dan anak-anak mendapatkan kenyamanan dan keaslian dari tanaman yang tidak rusak karena dipagar. Selanjutnya adalah kegiatan yang sudah berjalan. Kami mendapatkan laptop untuk kegiatan ANBK. Ini alhamdulillah kami dapatkan dari sekolah yang mendapatkan predikat sekolah berkemajuan terbaik di tahun ini, sehingga mendapatkan boskin sebesar 22.500.000 dan kami sekolah membelanjakan untuk membeli laptop karena memang sekolah kami belum mendapatkan bantuan dari pemerintah walaupun sudah berkali-kali mengajukan, tapi belum rezekinya sehingga kami belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan alhamdulillah dengan adanya boskin sedikit meringankan masalah atau beban sekolah karena tidak adanya laptop untuk kegiatan ANBK. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kerjasama juga dengan masyarakat. Kami sudah hampir mungkin 8 tahun, bahkan mungkin lebih, tidak mendapatkan bantuan dari dinas ataupun dari dak pusat untuk mebeler, sehingga sempat kami selama 1 tahun itu satu kelas kami sama sekali tidak mempunyai mebeler. Jadi belajar tuh lesehan, guru lesehan di keramik, kemudian anak-anak juga lesehan. Tapi alhamdulillah dengan melihat situasi seperti itu, akhirnya masyarakat mau diajak untuk bersama-sama untuk bisa memenuhi kebutuhan mebeler yang memang dibutuhkan oleh sekolah kami, karena kebutuhannya ini memang untuk satu ruang kelas yang semula ruang itu dipakai sebagai ruang kantor, kemudian ruang itu difungsikan untuk ruang kelas, sehingga memang kami membutuhkan meja kursi yang cukup banyak satu kelas. Dan alhamdulillah hal ini sudah bisa diwujudkan dan kami sekolah bersama-sama masyarakat bisa menyediakan mebeler meja kursi untuk kenyamanan anak-anak SDN 4 Sigong. Prestasi yang dibanggakan sekolah, alhamdulillah kami mendapatkan predikat sebagai sekolah berkemajuan terbaik dari Kementerian Pendidikan berkat kerjasama tanggung jawab seluruh guru warga sekolah dan semangat anak-anak sehingga mendapatkan bantuan bos kinerja. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Korwil tentunya yang sudah memberikan motivasi dan bimbingan untuk mendapatkan predikat tersebut. Selanjutnya, masalah yang terbesar yang dihadapi di sekolah yaitu tidak adanya jaringan WiFi yang memadai atau permanen. Kami sekolah sudah berusaha beberapa kali untuk ke Telkom untuk bagaimana supaya bisa memasang WiFi, tapi ternyata tidak bisa. Dari Kecamatan Mahabang sendiri tidak bisa, kemudian saya ke kecamatan lain ternyata juga tidak bisa. Jadi mengalami kendala karena kami berada di
seperti itu. Sehingga untuk memasang sendiri katanya harus 10 rumah memasang dulu baru sekolah bisa terpasang. Sehingga sampai hari ini bahkan kami kemarin melaksanakan ANBK itu dengan jaringan sendiri. Alhamdulillah OPS berusaha maksimal sehingga bisa terlaksana ANBK mandiri walaupun tanpa jaringan yang memadai. Terima kasih OPS. Kemudian yang kedua adalah masalah terbesar yang dihadapi di SDN 4 Sigom, yaitu kurangnya minat baca pada anak-anak. Sudah kurang minat baca, kemudian pasti ada penyebabnya ya. Apalagi ditambah memang ruangan perpustakaan SDN 4 Sigom itu dipakai sementara untuk ruang guru. Karena kami di SDN 4 Sigom belum memiliki ruang guru, sehingga ya sementara mudah-mudahan di tahun berikutnya kami mendapatkan bantuan ruang kelas untuk guru maupun ruang-ruang yang lain, sehingga minat baca anak itu bisa dimaksimalkan. Karena bagaimana mau minat baca, kami saat ini memang ruang baca itu hanya satu lorong yang sumpah mungkin seperti itu. Kemudian bukunya juga tidak tertata. Sedangkan untuk menarik minat baca itu paling tidak harus mempunyai ruang yang nyaman, ruang yang menarik, dan tentunya ruang yang bisa menarik siswa untuk datang ke sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah belum tersedianya laptop yang memadai untuk ANBK dan khususnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ya, jadi sekali lagi walaupun alhamdulillah kemarin sudah ada tambahan 4 laptop yang dari Kostin, tapi tetap kami masih banyak kekurangan untuk bisa mengadakan atau menyelenggarakan ANBK dengan maksimal. Next. Rencana program tahun yang akan datang. Yang pertama adalah mempertahankan predikat sekolah. Selain tadi kita mendapatkan predikat sekolah berkemajuan terbaik di tahun ini, alhamdulillah SDN 4 Sigom 3 tahun terakhir itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan bukti siswa yang tadinya 100 sekian itu sekarang alhamdulillah sudah 225 siswa. Karena ada beberapa siswa yang dari desa tetangga yang masuk ke SDN 4 Sigom, dan itu memang satu kepercayaan yang luar biasa. Karena rata-rata anak-anak yang ditanya itu kenapa kamu tidak sekolah di Jahura gitu. Padahal katanya rumahnya dekat sekolah, rumahnya depan sekolah. Itu karena jawabannya ada 8-11 katanya. Jadi pembelajaran yang tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal di sekolah tersebut. Sedangkan kami SDN 4 Sigom alhamdulillah 3 tahun terakhir itu setiap pukul 7 anak-anak sudah siap di halaman sekolah. Jadi makanya kami punya keberanian untuk bisa anak-anak hafalan dengan target, dengan program yang jelas, karena memang guru-gurunya sedang pembinaan untuk sahadah tiroati. Sudah bisa diselesaikan? Ya Pak, sebentar. Selanjutnya adalah memfungsikan perpustakaan sebagaimana mestinya dan menjadi tempat yang menarik yang didatangi
oleh siswa. Selanjutnya rapor pendidikan ini mungkin sudah terlihat jelas. Alhamdulillah pada tahun ini semuanya naik dengan bukti mendapatkan bos kinerja. Selanjutnya, thank you, terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Assalamualaikum